Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe, terutama bagi yang belum pernah subscribe, dan like ya. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita masih berbicara tentang kurikulum merdeka. Dan pada kesempatan ini kita bicarakan tentang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa dikenal dengan singkatan P5. Dan secara khusus kali ini kita akan bicarakan Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, sebagaimana sudah kita ketahui bahwa pada saat ini beberapa sekolah dan madrasah telah menerapkan kurikulum merdeka dalam proses pembelajarannya. Dan sebagaimana sudah sering disampaikan, beberapa hal yang baru pada kurikulum merdeka antara lain adalah: pertama, kurikulum merdeka menerapkan apa yang disebut dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam atau dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kedua, kurikulum merdeka memberlakukan suatu paket kegiatan co-kurikuler yang dikenal dengan nama Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, sekedar mengulang kembali bahwa salah satu kata kunci dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah adanya istilah profil pelajar Pancasila. Yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian. Jadi yang profil pelajar Pancasila itu adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik. Dia harus dihidupkan dalam diri setiap peserta didik melalui 4 cara, melalui 4 jalur. Yang pertama melalui adanya yang disebut dengan budaya satuan pendidikan. Jadi melalui penciptaan suatu iklim belajar yang kondusif untuk menumbuh kembangkan karakter dan kemampuan itu. Kedua, melalui pembelajaran intrakurikuler atau pembelajaran tatap muka. Dan ketiga, melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang dikenal dengan P5. Dan keempat adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, nah, sekedar mengulang juga bahwa kegiatan yang disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah kegiatan co-kurikuler. Jadi dia tidak intrakurikuler tapi dia bersifat co-kurikuler, artinya yang melekat pada kegiatan intrakurikuler. Cuman dia bersifat lintas mata pelajaran. Jadi berbeda dengan co-kurikuler yang biasa dikenal. Biasanya co-kurikuler dikenal melekat pada satu mata pelajaran. Tetapi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dia bersifat lintas mata pelajaran. Jadi tidak terikat atau melekat pada satu mata pelajaran. Dan dilaksanakan dengan project based learning atau dilaksanakan melalui pembelajaran yang berbasis proyek. Dan membahas tema-tema yang sudah disediakan. Jadi dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini temanya sudah disediakan dalam paket kurikulum. Yang tujuannya adalah untuk memperkuat. Jadi tujuannya adalah untuk memperkuat penumbuhan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan proyek based learning, tujuan proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah
memperkuat penumbuhan profil pelajar Pancasila di kalangan peserta didik. Jadi kembali kepada profil pelajar Pancasila yang kita kenal ada beberapa dimensinya. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, nah secara khusus kita akan coba memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan project based learning. Yang tadi sudah dikatakan bahwa proyek penguatan pembelajaran profil pelajar Pancasila dilaksanakan melalui project based learning atau pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, pengertiannya adalah bahwa project based learning itu adalah proses belajar mengajar yang menggunakan proyek sebagai basisnya. Jadi basisnya adalah sebuah proyek. Proyek itu sendiri dalam pengertian biasa kita kenal adalah sebuah kegiatan untuk menghasilkan jasa atau menumbuhkan karakter tertentu dan sifatnya dilaksanakan sementara waktu. Nah, pada proyek ini peserta didik adalah mengeksplorasi, menginterpretasi, melakukan evaluasi dan mensintesis untuk memperoleh berbagai bentuk hasil belajar. Hasil belajar itu bisa berupa produk, dan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, hasil belajar yang diharapkan itu adalah dalam bentuk penguatan kompetensi sikap profil pelajar Pancasila itu. Jadi, pada kegiatan berbasis proyek ini, kegiatan utama siswa adalah mengeksplorasi, menggali berbagai informasi, data, kemudian menginterpretasinya, mencoba menerjemahkan, memahami data-data yang sudah digali itu, kemudian dievaluasi, dan nanti dihasilkan sebuah sintesis atau kesimpulan. Jadi project based learning ini sudah mirip dengan penelitian-penelitian sederhana. Jadi kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan atau dilaksanakan melalui project based learning, artinya kegiatan utama siswa adalah mengeksplorasi, kemudian menginterpretasi, kemudian mengevaluasi dan membuat simpulan. Yang tujuan utamanya adalah untuk menumbuh kembangkan, memperkuat penumbuhan profil pelajar Pancasila di kalangan peserta didik. Nah, secara sederhana dapat dirumuskan bahwa tujuan utama dari pembelajaran berbasis proyek atau project based learning ini antara lain adalah pertama tentu untuk memperoleh, memperkuat pengetahuan dan keterampilan dan sikap. Jadi untuk memperoleh pengetahuan kemudian diperkuat apa yang diperkuat itu bisa pengetahuannya, bisa keterampilan dan sikap. Nah, pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diperkuat itu terutama adalah sikap. Jadi bukan pengetahuannya tapi adalah pada penumbuhan sikap profil pelajar Pancasila. Kedua, meningkatkan kompetensi peserta didik dalam pemecahan masalah. Jadi karena dia berbasis proyek itu dimulai dengan memahami permasalahan. Nah, dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu jelas ditegaskan bahwa permasalahan itu adalah permasalahan yang ada di lingkungan satuan pendidikan. Jadi tidak perlu masalah yang besar-besar, tapi permasalahan nyata yang ada di lingkungan satuan pendidikan, di lingkungan peserta didik itu sendiri, dan peserta didik mengeksplorasinya, kemudian menginterpretasinya, mencarikan solusinya sehingga ada semacam pemecahan masalah. Ketiga, meningkatkan kompetensi dalam mengelola sumber, mengelola bahan, dan mengelola alat. Karena pada waktu siswa mengeksplorasi, ketika siswa menginterpretasi dan mengevaluasi untuk membuat kesimpulan, dia berlatih kompetensinya untuk bisa mengelola data-data, mengelola bahan-bahan yang ada, menggunakan alat tertentu dan lain-lain. Dan yang keempat adalah meningkatkan kemampuan berkolaborasi.
Nah, karena yang dikerjakan itu adalah sebuah proyek, dia tidak bisa berdiri sendiri, dia tidak bisa menyelesaikan sendiri, dia perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, bisa dengan temannya, bisa dengan narasumber, bisa dengan pihak-pihak lain. Dan kemampuan berkolaborasi ini merupakan salah satu kompetensi utama untuk yang disebut dengan kompetensi abad ke-21. Nah, melalui project based learning, kemampuan berkolaborasi peserta didik ini akan diasah, akan ditingkatkan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong kreativitas untuk menghasilkan produk nyata berupa barang atau jasa. Jadi dengan adanya masalah, kemudian peserta didik mengeksplorasinya, menginterpretasinya, kemudian menghasilkan sebuah produk nyata. Itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa, atau bisa berupa ide atau gagasan untuk mengatasi permasalahan. Tetapi perlu juga diingat bahwa yang paling utama bukan pada produknya berupa barang, tapi pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, produk yang diharapkan hasil dari proyeknya itu adalah penumbuhan penguatan sikap profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu peserta dan pencinta pendidikan yang saya hormati, secara teoritis, project based learning atau pembelajaran yang berbasis proyek itu minimal mengikuti 6 tahapan langkah-langkah operasional. Jadi secara teoritis ada 6 simptom-simptom, 6 langkah, ada 6 sintak yang perlu dilakukan ketika melaksanakan project based learning. Langkah pertama tentu adalah penentuan proyek. Pada langkah ini, peserta didik menentukan tema atau topik proyek berdasarkan tugas sesuai dengan dimensi yang ingin dicapai, sesuai dengan tema-tema yang sudah disediakan oleh kurikulum. Karena dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema-tema ini sudah disediakan. Nah, peserta didik diberi kesempatan untuk memilih atau menentukan proyek yang akan dikerjakannya. Jadi sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan yang sudah kita bicarakan pada waktu mendesain proyek ini, kan ada beberapa tahapannya. Nah, sesuai dengan tahapan itu, peserta didik diberi kebebasan, atau kalau dia pada tahap awal tentu sekolah atau madrasah memberikan tema atau topik yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Nah, sintak kedua atau tahapan kedua, langkah kedua adalah setelah ditentukan proyeknya ditentukan, maka tentu adalah merancang langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, jika sudah ditentukan apa topiknya, apa tujuannya, sudah ditentukan oleh madrasah atau oleh guru, pada tahap awal tentu dirumuskan lagi apa langkah-langkah operasional untuk menyelesaikan proyek itu. Nah, bagaimana tahap perencanaannya, bagaimana yang akan dilakukan, apakah akan dilakukan wawancara, apakah lakukan pengamatan, dan lain-lain. Dan langkah ketiga adalah menyusun jadwal, karena penentuan penyelesaian proyek ini seperti tadi kita katakan sifatnya waktunya terbatas, tentu jadwal harus disusun. Nah, penyusunan jadwal ini sudah juga kalau dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentu sudah, karena dia merupakan kegiatan co-kurikuler, jadwalnya sudah ditentukan oleh sekolah atau madrasah. Tinggal lagi peserta didik bersama guru menyusun jadwal langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, setelah selesai, ini kita sebut dengan tahap perencanaan, tentu berikutnya adalah siswa atau peserta didik menyelesaikan proyek itu. Nah, pada tahap inilah kompetensi peserta didik dalam mengeksplorasi data, mengumpulkan informasi, kemudian menyeleksinya, kemudian menginterpretasinya, sampai pada membuat kesimpulan terhadap proyeknya itu. Nah, setelah proyeknya selesai dikerjakan, yang paling akhir tentu adalah penyusunan laporan. Bagaimana hasilnya itu ditulis dalam sebuah
laporan. Dan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila dikenal juga dengan perayaan proyek ini. Dan yang langkah keenam adalah melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil yang sudah dilakukan. Nah, tentu ketika tahap keempat menyelesaikan proyek ada beberapa catatan, ada beberapa kendala, ada beberapa permasalahan yang ditemukan, ada beberapa juga yang menguntungkan yang ditemukan. Tentu ini dilakukan evaluasi terhadap prosesnya dan terhadap hasilnya yang nanti akan menjadi masukan pada pengerjaan proyek-proyek berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, setelah kita lihat tadi 6 langkah dalam project based learning. Nah, ketika project based learning ini diterapkan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila, penerapannya dilakukan melalui 4 langkah. Jadi, sintak-sintak secara teoritis pada project based learning ada 6. Nah, pada penerapannya pada P5 disederhanakan menjadi pertama mengawali kegiatan proyek profil, ya, yang mengawali ini mungkin termasuk pada perencanaannya, menentukan topik atau tema, menyusun langkah kegiatan, menyusun jadwal, itu termasuk mengawali. Kemudian mengoptimalkan pelaksanaan proyek, artinya bagaimana proyek itu mulai dilaksanakan, bagaimana peserta didik mengeksplorasi, mencari, mengumpulkan data dan informasi. Kemudian mereka menyeleksinya, menginterpretasinya sehingga bisa membuat sebuah kesimpulan dan menghasilkan produk atau baik berupa barang atau jasa. Dan yang paling utama tentu penumbuhan sikap, penumbuhan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, menutup rangkaian kegiatan, ya. Menutup rangkaian kegiatan seperti kalau dalam PBL itu membuat laporannya, dalam P5 itu melakukan perayaannya. Dan yang keempat, mengoptimalkan keterlibatan mitra proyek ini. Karena untuk menumbuh kembangkan kemampuan berkolaborasi dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, perlu dilakukan optimalisasi keterlibatan mitra-mitra proyek. Nah, Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, secara khusus dalam buku panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, penerapan PBL Project Based Learning pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila diberikan beberapa contoh yang dikenal dengan sebutan alur aktivitas P5 atau sequence aktivitas P5. Ada beberapa contoh yang diberikan. Contoh alur 1 misalnya dimulai dengan pengamatan. Jadi peserta didik dikenalkan membangun kesadaran. Artinya apa masalah yang ada yang sesuai dengan tema yang sudah dipilih. Baru langkah kedua, sekuen alur yang keduanya adalah melakukan kontekstualisasi. Artinya, peserta didik mulai menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan. Nah, disinilah peserta didik melakukan eksplorasi, melakukan seleksi. Kemudian, baru setelah dilakukan kontekstualisasi, peserta didik melakukan aksi. Artinya dia merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata. Jadi ada permasalahan, dikumpulkan informasi. Nah, lalu apa solusinya? Nah, permasalahan tadi diatasi. Nah, inilah yang disebut dengan adanya aksi. Dan langkah keempat, melakukan refleksi untuk menggenapi, menyelesaikan proses dengan berbagai upaya, berbagai karya, serta melakukan evaluasi dan penilaian, perenungan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, jika sudah dilakukan refleksi, tentu berikutnya dilakukan tindak lanjut, menyusun langkah strategis untuk tahap berikutnya. Contoh kedua,
Jadi sekuen yang kedua ditampilkan contoh dimulai dengan mengamati. Jadi pada tahap ini peserta didik mengamati apa yang terjadi di lingkungannya. Masalah apa yang ada di sekolahnya. Misalnya masalah sampah, masalah disiplin, masalah lingkungan, dan lain-lain. Bisa yang ada di sekolahnya, di lingkungan madrasahnya, atau di masyarakatnya, atau kalau makin tinggi jenjang pendidikannya untuk mempelajari masalah-masalah yang lagi top, yang lagi hangat, dan sebagainya. Jadi pada tahap ini peserta didik mengamati apa yang terjadi. Dia mempersiapkan observasinya, mengenal dan mendekati persoalannya, atau disebut dengan mencerapinya, kemudian mencari inspirasi. Jadi setelah diamati, apa kira-kira solusinya? Nah, kemudian langkah kedua itu mendefinisikan. Oh, setelah dia amati, setelah dicari berbagai sumber, ternyata apa yang ingin dia capai. Jadi dia mendefinisikan apa tujuan yang ingin dicapai. Kalau dalam penelitian ini disebut dengan merumuskan tujuan penelitian. Nah, kalau sudah dirumuskan, sudah jelas masalahnya, rumusan masalahnya sudah jelas, kemudian didefinisikan, artinya dirumuskan apa tujuan yang tidak dicapai, sehingga kemudian dibuat rencana pemecahannya. Kemudian langkah ketiga itu menggagas, artinya bagaimana peran yang bisa dia lakukan untuk mencarikan solusi dari permasalahan. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini kan bertolak dari permasalahan yang ada di lingkungan peserta didik. Kemudian dia coba apa peran yang bisa dia lakukan untuk mengatasi permasalahan yang bisa dia lakukan. Jadi bukan intinya menggunakan teknologi-teknologi, tapi apa yang bisa dia lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lalu dari berbagai alternatif pemecahan masalah itu, lalu dia akan memilih mana solusi yang akan dia terapkan. Nah, lalu itu akan dia cobakan. Nah, setelah dia cobakan, tentu mirip dengan langkah tadi, itu peserta didik bersama fasilitatornya melakukan refleksi terhadap keberhasilannya. Kan sebagaimana sudah kita ketahui, tidak semua solusi yang ditawarkan itu akan berhasil, tetapi bisa saja dia belum berhasil, tapi dengan melakukan refleksi tentu bisa disempurnakan untuk tahap berikutnya. Contoh ketiga, sekuen ketiga ditampilkan, diawali dengan rumusnya temukan, artinya sama juga, mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap isu pengelolaan, misalnya pengelolaan sampah dan implikasinya terhadap perubahan iklim. Jadi bisa saja kalau tingkatan jenjang pendidikannya sudah tinggi, itu dia sudah bisa bicara hal-hal yang global. Nah, kalau belum bisa, itu bisa saja bagaimana di sekolah dasar, di madrasah ibtidaiyah, dia menemukan bagaimana merawat bunga yang ada di kelasnya dengan baik, bisa subur dan lain-lain. Dan itu dia terapkan. Kemudian dia bayangkan. Jadi setelah dia temukan, dia bayangkan apa permasalahan sebenarnya dan yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Lalu langkah ketiga, dia akan mewujudkan apa yang bisa mereka lakukan melalui proyek atau aksi nyatanya. Dan yang terakhir itu bagikan, artinya menyempurnakan proses dengan berbagai karya serta melakukan evaluasi dan refleksi. Pada intinya, tiga langkah-langkah yang dikemukakan tadi memiliki prinsip-prinsip sesuai dengan project based learning. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, kalau kita lihat project based learning atau pembelajaran berbasis proyek ini mempunyai karakteristik pertama, permasalahannya itu disepakati bersama antara guru dengan peserta didik. Jadi artinya antara guru dan peserta didik itu harus berkolaborasi. Guru tidak mendikte siswa, tidak mendiktekan peserta didik, tapi disepakati, artinya diadakan semacam diskusi untuk menentukan topik atau tema dan langkah-langkah yang akan dikerjakan. Dan kerangka kerja ditentukan terutama oleh peserta didik, karena yang akan mengerjakan itu nanti peserta didik, maka apa yang biasa dia lakukan. Nah, fasilitator atau guru tentu memberikan
alternatif-alternatif yang bisa dikerjakan oleh peserta didiknya. Dan ketiga, peserta didik harus aktif. Nah, dengan adanya permasalahan yang dirumuskan bersama, kerangka kerja yang sudah disepakati, tentu peserta didik akan aktif mengeksplorasi informasi untuk mendapatkan pemecahan masalah. Jadi dia kumpulkan data, dia lakukan sehingga dapat ditemukan apa pemecahan masalahnya. Dan berikutnya peserta didik melakukan refleksi secara berkala. Di peserta didik ketika dia sudah mengerjakan, melakukan, mengeksplorasi informasi, dia melakukan penilaian, melakukan refleksi terhadap pekerjaan yang sudah dia lakukan. Apa kesulitannya, bagaimana pemecahannya, apa yang kurang, apa yang sudah bagus, dan lain-lain. Dan yang paling penting, asesmen atau penilaian terhadap proyek ini harus dilakukan secara holistik, secara terpadu. Tidak terpisah, tidak split antara pengetahuannya, antara keterampilannya dan lain-lain. Jadi dia harus lakukan secara holistik. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, setiap ada kegiatan pembelajaran di sekolah atau di madrasah tentu ada kegiatan yang disebut dengan penilaian atau dalam kurikulum mereka dikenal dengan asesmen. Nah, penilaian pada kegiatan project based learning itu punya karakteristik pertama seperti tadi sudah kita sampaikan, sifatnya secara holistik, artinya terintegrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi tidak dinilai pengetahuannya saja, tidak keterampilannya saja, tapi terintegrasi. Kemudian dia bersifat autentik, harus autentik sesuai dengan tahapan proyek. Jadi apa yang dilakukan, apa yang sudah disepakati pada tahap perencanaannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, pelaporannya, dan lain-lain. Ketiga, dilakukan melalui pengamatan atau observasi, jadi menggunakan rubrik penilaian. Jadi tidak melalui ujian, tapi dari hasil pengamatan. Kemudian objek penilaian itu bisa berupa kompetensi umum, di kompetensi siswa dalam merencanakan bagaimana, ketika melaksanakan bagaimana, dan melaporkan bagaimana. Dan kedua, tentu kompetensi khusus sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila dan tema proyek yang sudah ditetapkan. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ketika melakukan penilaian atau asesmen pada project based learning. Pertama, kemampuan peserta didik dalam pengelolaan. Kemampuan pengelolaan, apakah dia setelah memilih topik atau dimensi profil pelajar Pancasila, bagaimana dia mengelola topik-topik atau tema untuk mencapai penguatan dimensi profilnya. Kedua, kemampuan dia mengelola waktu sesuai dengan perencanaan. Karena sebagai kegiatan co-kurikuler, waktu untuk mengerjakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu kan sudah ditentukan. Kemudian bagaimana kemampuan dia mengelola informasi, mengelola data sesuai dengan tujuan. Aspek kedua yang perlu diperhatikan juga adalah kesesuaian tugas dengan tema dan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi bagaimana relevansinya, kesesuaian antara tema dan profil yang sudah dikerjakan dengan hasil kerjanya. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah keaslian. Karena yang paling dihargai tentu juga bahwa proyek yang dia kerjakan itu tidak jiplakan atau tidak dikerjakan oleh orang tua siswa, tidak dikerjakan oleh temannya, tidak dikutipnya dari internet dan lain-lain, tapi adalah asli yang dia kerjakan. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, nah dalam hal pelaksanaan project based learning secara teori, guru berperan tentu memfasilitasi peserta didik. Jadi dia harus betul-betul tut wuri handayani, ingarso sung tulodo. Jadi guru itu memfasilitasi dalam hal apa? Merancang proyeknya, menyusun strategi pelaksanaannya, menggali dan mengumpulkan informasi, termasuk menyediakan buku-buku referensi, narasumber, dan lain-lain. Jadi betul-betul dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian ketika ada refleksi, nah tugas guru, peran guru itu memandu diskusi, termasuk memberikan umpan balik, memberikan masukan-masukan.
Nah, karena guru punya pengalaman, tentu dia bisa memberikan alternatif-alternatif untuk penyelesaian hambatan-hambatan yang ditemukan oleh peserta didik ketika mengerjakan proyek. Dan yang terakhir tentu adalah memberikan penilaian. Nah, Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, karena kegiatan project based learning ini dilakukan oleh peserta didik dan penilaiannya tadi sudah kita bicarakan sifatnya holistik, autentik, dan lain-lain, maka alat penilaian yang digunakan dalam project based learning atau dalam project penguatan profil pelajar Pancasila disebut dengan dokumen assessment. Nah, alat penilaian atau dokumen assessmentnya itu tidak ada dalam bentuk ujian. Jadi tidak ada ujian untuk project penguatan profil pelajar Pancasila. Artinya kalau project based learning tidak ada ujiannya. Tapi apa penilaiannya? Pertama, dokumen penilaian itu bersumber dari jurnal guru. Jadi bersifat catatan-catatan guru ketika membimbing siswa melakukan mengerjakan project based learning itu. Nah, dokumen asesmen berikutnya adalah portofolio, dan yang ketiga adalah hasil pengamatan atau yang disebut dengan rubrik. Nah, dalam menyusun jurnal pada prinsipnya guru tentu mencatat perkembangan-perkembangan yang istimewa dari peserta didiknya. Kalau hal yang biasa-biasa saja tentu berjalan seperti biasa juga, tapi yang dicatat pada jurnal tentu perkembangan-perkembangan yang istimewa, yang baik itu positif ataupun kekurangan hambatan yang ditemukan peserta didik. Kedua, jurnal itu menjadi alat refleksi secara berkala, dan ketiga menjadi hal untuk observasi secara berkelanjutan. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, berikutnya dokumen asesmen berikutnya adalah portofolio peserta didik. Artinya, portofolio adalah kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan reflektif dan kritis dalam kurun waktu tertentu. Terutama objek pengamatan guru tentu adalah pada dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Pada akhir periode, portofolio menjadi referensi diskusi oleh pendidik bersama dengan peserta didik, dan selanjutnya bisa diserahkan kepada pendidik pada kelas berikutnya, dan sebaiknya tentu dilaporkan kepada orang tua sebagai bukti otentik perkembangan peserta didik. Jadi portofolio ini akan menjadi salah satu dokumen asesmen untuk memberikan penilaian. Nah, prinsip-prinsip dalam penyusunan portofolio tentu dilakukan oleh peserta didik, bukan terhadap peserta didik. Jadi kalau catatan guru itu namanya jurnal, tapi portofolio itu dilakukan oleh peserta didik. Kedua, merupakan hasil kerja yang menunjukkan kemampuan anak didik secara jelas. Tiga, menjadi alat refleksi secara berkala, kemudian menunjukkan perkembangan, terutama pengembangan sikap-sikap dan kompetensi sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, kemudian yang dikerjakan dengan bimbingan, artinya dibantu, dibimbing oleh gurunya. Nah, ketika melakukan pengamatan yang disiapkan rubriknya, tentu yang perlu diperhatikan adalah jumlah kriteria dan tingkatan kualitas performa yang dirumuskan. Jadi rumusan-rumusan kriterianya tentu sesuai dengan dokumen-dokumen asesmen yang disusun sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apakah tingkatan perkembangannya sesuai dengan yang diharapkan, apakah sudah berkembang, bagaimana, dan sebagainya. Kemudian deskripsinya harus jelas dan dapat dibedakan antar tingkatan. Jadi apakah berkembang sesuai dengan harapan atau sedang berkembang dan lain-lainnya, tentu harus jelas apa perbedaannya. Kemudian mudah diobservasi, artinya bisa diamati. Kemudian dokumen penguatan profil pelajar Pancasilanya itu harus jelas. Kemudian tipe aktivitasnya apa, dan kemudian melibatkan peserta didik dalam merancang rubrik. Ini barangkali yang juga perlu menjadi perhatian, bahwa
dokumen asesmen nanti akan dilakukan pengamatan. Nah, yang akan diamati apa saja tentu perlu diinformasikan kepada peserta didik supaya dia juga bisa hati-hati dalam mengerjakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, demikian sudah kita bicarakan tentang konsep project based learning. Tentu kita berharap guru-guru kita di sekolah di madrasah sudah memahami konsep project based learning ini untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sehingga dengan demikian pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila memang sesuai dengan yang diharapkan, bahwa tujuannya adalah untuk menumbuhkan pembiasaan keseharian profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kita pada kali ini. Perlu juga saya sampaikan bahwa terdapat beberapa video saya yang bicara tentang pendidikan, tentang sekolah, dan tentang madrasah. Ada video tentang akreditasi sekolah, ada video tentang Olimpiade Penelitian Siswa, dan seperti yang sedang Anda ikuti ini adalah video tentang kurikulum merdeka. Jika Bapak dan Ibu membutuhkan informasi-informasi tersebut, silakan diklik, dicari pada IJ Nauman Channel. Dan saya tentu berharap Bapak dan Ibu memberikan komentar, memberikan subscribe, dan memberikan like pada video-video saya. Atas perhatian dan sumbangan Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Salam dari saya, Indra Jaya Nauman.